Colidio berhasil menghidupkan kembali karirnya selama masa pinjamannya bersama Tigre. Di sana, dia membentuk kemitraan yang kuat dengan Retegui. Oleh karena itu, mantan klubnya Boca Junior dan River Plate tertarik untuk merekrutnya. Outlet berita Argentina La Pagina Millonaria mengabarkan bahwa saingan berat Boca Junior, River Plate telah menjadi klub terkuat untuk menyelesaikan kesepakatan transfer Colidio. Colidio akan terbang ke Buenos Aires besok, di sana dia akan bersiap untuk memberikan sentuhan akhir pada kepindahannya ke River Plate. Colidio dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan River Plate. Kini, River Plate tinggal mencari kesepakatan dengan Inter, mereka akan segera mencoba memberikan tawaran yang menentukan. Situasi posisi penjaga gawang Nerazzurri sedang dalam perubahan besar. Onana semakin dekat menuju Manchester United, kepergian Alex Cordas dan kemungkinan Handanovic yang kontraknya telah habis juga tidak akan memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, Inter berniat untuk mengontrak Trubin dan Sommer untuk mengisi kekosongan di posisi penjaga gawang mereka. Namun, sekalipun Inter bergerak cepat, penandatanganan keduanya juga akan memakan waktu. Inter harus mencari solusi dalam waktu singkat, mengingat mereka akan segera memulai pramusim. Tuttosport melaporkan bahwa Filip Stankovic akan mengisi posisi penjaga gawang utama Inter untuk sementara di pramusim Inter sebelum pengganti Onana tiba di klub. Kontrak Milinkovic dengan Lazio akan habis pada akhir Juni tahun depan, dia tidak ingin memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, musim panas ini adalah kesempatan terakhir Lazio bisa menguangkannya dengan jumlah yang besar. Lazio bertujuan menjual Milinkovic dengan bayaran 40 juta euro. Inter dan Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut Milinkovic. Namun, surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa klub asal Saudi Al Hilal siap untuk membajak transfer Milinkovic. Mereka siap menawarkan Lazio 40 juta euro dan menawarkan kontrak kepada Milinkovic senilai 20 juta euro bersih per musim. Inter dan Manchester United beberapa hari lagi akan memulai pramusim mereka. Kedua klub ingin bergerak cepat untuk menyelesaikan transfer Onana. Inter tidak ingin Onana memainkan peran apapun di pramusim mereka, jika Onana akan menjadi pemain United musim depan. United juga tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk mendatangkan Onana. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri dan Manchester United telah menetapkan hari Rabu sebagai tanggal pertemuan yang menentukan untuk menyelesaikan kepindahan Onana ke Old Trafford. Outlet berita keuangan sepak bola Italia Calcio e Finanza mengungkapkan durasi dan nilai dari perpanjangan kontrak 25 tahun antara Inter dan Nike, yang dimulai dari musim panas 1998 dan tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Inter dan Nike sepakat memperpanjang kontrak dengan durasi 8 tahun, yang artinya kesepakatan baru tersebut akan berjalan hingga akhir 2031. Inter akan menerima 30 juta euro bersih per musim dari kesepakatan tersebut. Ini berasal dari jumlah tetap 20 juta euro per musim dan potensi bonus yang signifikan. Jumlah tersebut merupakan peningkatan besar dari jumlah tetap 12,5 juta euro per musim yang telah ditetapkan dalam kesepakatan sebelumnya. Sementara itu, Calcio e Finanza juga mengabarkan bahwa belum ada kejelasan tentang sponsor utama jersey Inter musim depan. Namun, rumor menyebutkan bahwa Paramount Plus adalah kandidat kuat. Kesepakatan antara Inter dan Manchester United untuk menjual Onana kini semakin dekat. Inter telah mengidentifikasi Trubin sebagai target utama mereka untuk menggantikan Onana. Nerazzurri dikabarkan juga telah memiliki kesepakatan pribadi dengan Trubin, dia siap menandatangani kontrak 5 tahun dengan Nerazzurri. Namun, Nerazzurri belum menemukan kesepakatan dengan klubnya Shakhtar. Inter berharap bisa menyelesaikan kesepakatan dengan tawaran sekitar 10 juta euro. Sementara itu, Shakhtar dikabarkan masih bertahan dengan bayaran 35 juta euro untuk kiper mereka itu. Tuttosport mengabarkan bahwa Inter bukan satu-satunya tim yang tertarik untuk mendatangkan Trubin. Klub-klub dari Premier League juga telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Trubin. Namun, prioritas Trubin adalah bergabung dengan Nerazzurri. Musim lalu, Samir Handanovic adalah kapten Inter.
Namun kontrak Handanovic dengan Inter sudah berakhir pada akhir bulan lalu. Jika dia tidak menandatangani kontrak baru, maka dia pasti akan pergi dari Inter. Bahkan jika Handanovic memutuskan untuk bertahan, dia juga hanya akan menjadi kiper cadangan. Oleh karena itu, Inter siap menunjuk kapten baru mereka untuk musim depan. Surat kabar Tuttosport mengabarkan bahwa Lautaro Martinez akan menjadi pemain yang akan mewarisi ban kapten Nerazzurri secara permanen. Inter siap memulai pembicaraan dengan Lautaro Martinez pada musim gugur terkait prospek perpanjangan kontraknya. Inter ingin menjadikan Lautaro Martinez bagian penting dari rencana mereka untuk tahun-tahun mendatang. Memberikan ban kapten kepadanya akan menjadi bagian penting dari hal ini. Rafael Di Gennaro bergabung dengan Gubbio musim panas lalu. Musim panas ini Inter siap untuk mengontraknya kembali sebagai pengganti Alex Cordas dalam peran kiper pilihan ketiga. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter selangkah lagi menyelesaikan penandatanganan Rafael Di Gennaro. Pertemuan yang menentukan dengan direktur olahraga klubnya Gubbio akan berlangsung besok. Dalam pertemuan itu, mereka harus menyelesaikan kesepakatan untuk menandatangani kembali Di Gennaro. Di Gennaro berada di markas Inter hari ini. Dia di sana dikabarkan untuk memberikan sentuhan akhir kepindahannya ke Inter. Inter akan mengambil keputusan tentang masa depan Eddie Salcedo musim panas ini. Kontrak Salcedo dengan Inter akan habis pada akhir Juni tahun depan. Oleh karena itu, pilihan Inter adalah menjual pemain secara permanen, memperpanjang kontraknya dan kemudian meminjamkannya, atau mengambil risiko kehilangannya secara cuma-cuma musim panas tahun depan. Musim panas lalu Salcedo dipinjamkan ke Bari, di sana dia menghabiskan paruh pertama musim lalu. Namun, pada bursa transfer Januari, Salcedo beralih ke mantan klubnya Genoa. Salcedo berhasil membantu Genoa mencapai promosi ke Serie A. Sekarang, Genoa sedang memikirkan rencana mereka untuk musim pertama mereka kembali di papan atas Italia. Menurut Toto Mercato Web, Genoa telah menunjukkan minat untuk membawa Salcedo kembali setelah dipinjamkan untuk paruh kedua musim lalu. Genoa telah melakukan kontak awal dengan Inter untuk mencoba mengontrak Salcedo lagi. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri akan meresmikan penandatanganan Bisek setelah pembicaraan mereka berakhir dengan klubnya Aarhus. Bisek kini telah menandatangani kontraknya dengan Inter. Pemain asal Jerman itu berada di markas Nerazzurri hari ini. Dia menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak 5 tahun. Namun, menurut Di Marzio, Inter masih harus menyelesaikan pembayaran dengan klub Bisek, Aarhus. Nerazzurri dikabarkan tidak mau membayar penuh klausul rilis 7 juta euro untuk Bisek. Aarhus awalnya mengonfirmasi bahwa Inter telah mengisyaratkan niat mereka untuk membayar jumlah tersebut dalam 2 kali cicilan yang sama untuk memicu klausul pelepasan Bisek. Namun, Di Marzio melaporkan bahwa Inter masih melakukan pembicaraan dengan Aarhus. Mereka ingin menyetujui struktur pembayaran yang berbeda, mungkin melibatkan add-on. Surat kabar Gazzetta melaporkan bahwa hari ini adalah hari bagi Nerazzurri membuat penawaran resmi mereka untuk menyelesaikan kesepakatan transfer Lukaku. Hari ini akan ada pertemuan antara perwakilan Chelsea dan Sebastian Ledure, pengacara yang mewakili Lukaku. Ledure akan menyatakan niat resmi Inter untuk mengontrak pemain Belgia itu secara permanen. Nerazzurri akan menjual Onana ke Manchester United dengan bayaran lebih dari 50 juta euro. Dengan biaya ini, mereka akan memiliki cadangan uang tunai untuk melakukan penawaran yang signifikan bagi Lukaku. Chelsea masih ingin memonetisasi penjualan Lukaku sebesar mungkin. Gazzetta melaporkan bahwa The Blues mengincar 45 juta euro. Sementara itu, Inter berharap untuk mencapai kesepakatan sekitar 35 juta euro. Nerazzurri ingin pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi berapa angka sebenarnya yang akan menjadi dasar kesepakatan untuk transfer Lukaku.